sifat apa yang ada pada huruf tersebut. Ketika kita sampai pada huruf ta, kita tahu dia ada hamesnya, ada anginnya. Berarti ketika dia berharokat dhammah, tetap kita kasih dia hames. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu mengenai cara praktis baca Al-Quran metode Asy-Syafi'i. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran ketiga, yaitu mengenal harokat kasrah dan harokat dhammah pada halaman 8. Untuk kedua harokat ini, nama dari kedua harokat ini dia diambil dari bagaimana posisi mulut kita ketika melafadzkan kedua harokat ini. Jadi harokat fathah, kasrah, dan dhammah itu namanya diambil dari posisi mulut ketika melafadzkan harokat-harokat tersebut. Untuk harokat yang akan kita pelajari, yaitu harokat kasrah, ini diambil dari kata kasaro yang artinya pecah. Yang dimaksud pecah di sini adalah rahang atas ya, dan rahang bawah ini pecah atau pisah ya. Jadi ketika melafadzkan huruf-huruf yang berharokat kasrah, maka rahang bawah ini turun. Dia pisah dengan rahang atas. I ya, B, T, C, G, Hi, Khi, dan ini harus benar-benar turun ya. Terkadang kita sedikit malas ya ketika melafadzkan huruf yang kasrah, jadi mulut kita diam. I, B, T, itu kurang sempurna. Nanti bunyi dari huruf kasrah, nanti bunyi dari lafadz kasrah itu sendiri akan kurang sempurna apabila rahang bawah kita tidak turun. Kemudian untuk dhammah, ini diambil dari kata dhamma yang artinya mengumpul. Yang dimaksud mengumpul di sini yaitu mulut kita ngumpul ya, ketika kita melafadzkan huruf-huruf yang berharokat dhammah, mulut kita akan maju ke depan atau sering kita bahasakan monyong ya. Harokat dhammah, mulut kita monyong. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, dan seterusnya. Dan ini monyong yang sempurna. Jangan setengah-setengah. Supaya apa? Supaya lafadz dari huruf yang berharokat dhammah tersebut, lafadznya benar-benar dhammah ya. Kalau kita setengah-setengah ketika memonyongkan, maka nanti dhammahnya, lafadznya akan menjadi tidak sempurna. Baik, untuk lafadz kasrah ini kita usahakan lafadznya i ya. Dalam lafadz Indonesia atau huruf yang ada di sana yaitu huruf i ya. Kasrah lafadznya i. Semua huruf kasrah lafadznya i. Kemudian untuk dhammah lafadznya u ya. U, semuanya lafadznya u, tidak ke yang lain. Terkadang kita harokat kasrah dia sedikit ke e ya. Si ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sodnya yang kasrah dia bukan ke i lagi lafadznya, tapi ke e. Nah ini juga keliru. Karena apa? Mungkin karena kurang sempurna menurunkan rahang bawah ya. Kemudian harokat-harokat yang dhammah juga lafadznya terkadang tidak ke u ya. A'udzu billahi minasyai a'udzu. Jadi ada ke o-oan gitu ya.
ya. Jadi belum sempurna yang seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan lafadz dari kedua harokat ini, ketika kasroh rahang bawah kita turun, kemudian ketika dhammah mulut kita monyong. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan ketika harokat huruf tersebut kasroh, ya. Jadi ada sedikit perbedaan ketika harokat tersebut kasroh, karena kasroh ini sedikit banyak menyebabkan huruf tersebut jadi berkurang ketebalannya, ya. Huruf-huruf yang tebal jadi berkurang ketebalannya, bahkan ada huruf tertentu yaitu huruf ro hilang sama sekali ketebalannya ketika harokatnya berubah menjadi kasroh. Yang tadinya ro itu tebal, tapi ketika dia berharokat kasroh akan menjadi tipis, ri. Jadi bisa dikatakan harokat kasroh ini mempengaruhi ketebalan dari huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf yang tebal. Baik, untuk huruf yang tafkhim, yang tebal itu sendiri dia bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat dilihat dari segi harokat huruf tersebut. Ada yang paling tebal, kemudian di bawahnya lagi, dan yang paling akhir yaitu huruf yang berharokat kasroh. Jadi ada lima keadaan. Yang pertama yang paling tebal itu apabila huruf tebal, ya, huruf tebal kita ketahui kemarin lafadznya khusso, daw, tin, iz, itu adalah kumpulan-kumpulan huruf yang tebal. Ada kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Dia ketika berharokat fathah dan di depannya ada alif, itu maka keadaan yang seperti ini dia keadaan huruf yang paling tebal, ya. So, do, to, zo, itu adalah huruf-huruf yang keadaannya paling tebal. Kemudian di bawah itu yaitu huruf tebal yang berharokat fathah. Huruf tebal yang berharokat fathah, misalnya doroba, sobaro, ya, toba'a, ya, huruf-huruf yang berharokat fathah ini ketebalannya lebih kurang dari yang pertama tadi, ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu huruf tebal yang berharokat dhammah. Ini ketebalannya lebih berkurang lagi dari tingkatan yang kedua. Jadi semakin berkurang ketebalannya, tapi tidak juga berubah menjadi tipis, tidak. Dia tetap tebal tapi berkurang ketebalannya. Baik, untuk yang ketiga tadi, huruf tebal yang berharokat dhammah itu berkurang ketebalannya. Duriba misalkan, atau tubi'a, ya, su, ya. Kemudian zulima. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu huruf-huruf tebal yang dia sukun. Apabila sukun dia berkurang lagi ketebalannya. Misalnya yadhlimu, ya, tazharu, atau yasna'u. Kemudian yang terakhir huruf yang paling banyak huruf yang paling kurang ketebalannya yaitu ketika dia kondisinya berharokat kasroh. Apabila dia berharokat kasroh, dia tetap tebal, tapi dia sangat kurang sekali tebal. Seperti huruf ro, bahkan dia tidak tebal sama sekali, dia langsung berubah menjadi tipis. Untuk huruf-huruf yang lain, huruf tebal yang lain selain ro, dia tetap tebal, cuman paling kurang ketebalannya. Ya, misalnya sirata. Sod di sana tetap kita lafadzkan dengan itbaq, lidah belakang kita tetap naik, ya, lidah belakang kita tetap naik. Kemudian zillan, sod yang kasroh dia tetap tebal, ya, dia tetap itbaq, cuman berkurang ketebalannya. Nah, kemudian jadi intinya huruf-huruf yang kasroh ini kita harus berhati-hati pada huruf yang tebal. Jangan sampai nanti huruf tebal yang kasroh sudah berkurang sama sekali tebalnya, ya.
Bahkan kita menipiskan huruf yang tebal ini keliru. Siroto itu huruf sod yang tipis ya. Harusnya tetap kita tebalkan huruf sodnya walaupun ketebalannya itu berkurang ya. Jadi seperti itu. Si ya, di tetap tebal walaupun kita akui memang ketebalannya berkurang ketika dia kasroh. Kemudian untuk yang dhammah ini kita harus berhati-hati terhadap huruf yang tipis. Ini sebaliknya. Kalau kasroh dia mempengaruhi huruf menjadi tipis. Kalau yang dhammah ini sebaliknya. Huruf tipis ini terkadang kita baca tebal. Contohnya ru. Nah, itu tebal. Harusnya au ya. Au ya. Kemudian zu. Baik, untuk teknik gimana caranya supaya huruf tipis yang berharokat dhammah tetap tipis ketika monyong itu, ini saran anak pribadi. Ketika monyong itu kita harus pelan-pelan ya. Su, zu, zu ya. Au, tapi tetap monyong. Namun monyongnya ini pelan-pelan, jangan langsung su, itu tebal ya. Harusnya kita tipiskan su. Misalnya Rasulullah. Sin di sana huruf tipis yang berharokat dhammah. Kita harus hati-hati. Kita harus tetap menjaga huruf ini agar tetap tipis. Caranya seperti tadi. Ketika monyong kita pelan-pelan. Zu, shu, dan seterusnya. Baik. Kita baca latihannya pada halaman 8. Oh ya, untuk yang harokat untuk mengingat-ingat ya, ketika kita melafadzkan ba pada harokat fathah ba, maka huruf a di sana kita ganti dengan i apabila dia berharokat kasrah. Jadi bunyinya menjadi bi. Kemudian ketika ba tersebut berharokat dhammah, huruf akhir huruf i tadi kita ganti dengan huruf u, jadi bu ketika dhammah. Begitupun seterusnya. Ta ketika kasrah i, ti ketika dhammah tu, ketika fathah sa, ketika kasrah si, ketika dhammah su. Begitu seterusnya. Nah, insyaallah mudah ketika kita sudah sampai pada latihan yang akan kita bacain insyaallah taala. Kita baca latihannya. Baik, di sini ada sedikit tambahan untuk huruf ro yang berharokat kasroh. Ini dia kita tipiskan. Harokatnya kasroh kita tipiskan. Ri, itu tipis. Yang tebal rui, ya itu yang tebal. Ketika ro bertasydid pun juga seperti itu. Contohnya di lafadz min syarri. Di situ ro-nya berharokat kasroh dan ro-nya kita tipiskan dari awal. Terkadang kita salah faham ya. Kita menipiskan ro itu ketika kasroh aja, tapi ketika tasydid dia tidak. Syauri. Jadi bacanya seperti itu. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah kita tipiskan dari awal ro tersebut dilafadzkan. Syar itu sudah tipis. Syarri itu pun ketika kasroh pun juga dia juga tipis. Jadi kita tipiskan dari awal sampai akhir ro tersebut dilafadzkan. Min syarri ma khalaq misalkan. Min syarri ma khalaqu ya, atau la tuharrik. Ro-nya di sana tipis karena apa? Karena ro berharokat kasrah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.